Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riswanti dengan stambuk 150 2019 0004 dari kelas C1 Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia sintesis dengan judul pemurnian. Baik, saya akan masuk sedikit pendahuluan. Hasil sintesis organik pada umumnya bercampur dengan pelarut serta mengandung senyawa lain yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dilakukan proses pemurnian. Pemurnian dalam konteks kimia adalah pemisahan fisik bahan kimia yang diinginkan dari bahan asing atau pencemar. Adapun metode-metode pemurnian yang bisa digunakan ialah ada filtrasi, rekristalisasi, sublimasi, penetapan titik lebur, serta kromatografi lapis tipis. Baik, yang pertama filtrasi. Filtrasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan pengotor hasil sintesis berupa padatan menggunakan penyaring. Proses filtrasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tanpa tekanan, hanya dilakukan dengan corong dan kertas saring saja. Cairan mengalir karena adanya gaya gravitasi. Pemisahan ini sangat cocok untuk campuran heterogen di mana jumlah cairannya lebih besar dibandingkan partikel zat padatnya. Yang kedua, menggunakan tekanan atau dengan cara divakumkan, disedot dengan pompa vakum. Proses pemisahan dengan teknik ini sangat tepat dilakukan jika jumlah partikel padatnya lebih besar dibandingkan dengan cairannya. Selanjutnya, rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan proses pemurnian suatu zat padat dengan cara melarutkan zat tersebut dengan pelarut panas kemudian didinginkan. Tujuan rekristalisasi untuk mengkristalkan kembali suatu senyawa dalam bentuk kristal yang baik, bukan dalam bentuk endapan yang halus yang dapat menarik kotoran karena permukaannya yang luas. Metode rekristalisasi melibatkan 5 tahapan. Yang pertama, pemilihan pelarut. Yang kedua, kelarutan senyawa padat dalam pelarut panas. Yang ketiga, penyaringan larutan. Yang keempat, kristalisasi. Dan yang kelima, pemisahan dan pengeringan kristal. Selanjutnya ialah sublimasi. Jika jumlah kristal sedikit stabil terhadap panas, maka proses pemurnian dapat dilakukan dengan proses sublimasi. Sublimasi ialah suatu proses di mana zat-zat tertentu bila dipanaskan secara langsung berubah dari bentuk padat menjadi uap tanpa meleleh. Uap tersebut bila didinginkan menjadi zat padat kembali. Alat yang digunakan ialah Mallory sublimator. Untuk prosedurnya ialah yang pertama, kristal yang akan dimurnikan disimpan pada cawan penguap porselen. Selanjutnya, siapkan corong di mana bagian ujungnya disumbat dengan glass wool. Selanjutnya, tutup capor dengan kertas saring. Letakkan corong dengan posisi terbalik. Kemudian, panaskan kristal di atas penangas air. Sublimat akan menempel di pinggir-pinggir corong. Selanjutnya, penetapan titik lebur. Titik lebur merupakan perubahan fisika pada suhu tertentu dan mengakibatkan padatan mulai berubah menjadi cair pada tekanan atmosfer. Titik lebur merupakan indeks kemurnian utama yang digunakan oleh ahli kimia organik untuk senyawa berbentuk padat atau hablur. Pada umumnya, senyawa dikatakan murni bila jarak leburnya tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Adapun alat yang digunakan untuk menentukan titik lebur ialah alat melting point seperti pada gambar. Untuk prosedurnya ialah untuk penyiapan sampel yang akan diuji digerus menjadi serbuk yang sangat halus kecuali dinyatakan lain. Serbuk sampel yang sudah halus dan kering dimasukkan semampat mungkin ke dalam pipa kapiler yang salah satu ujungnya ditutup dengan cara diketuk-ketuk secukupnya pada permukaan padat dan tinggi serbuk dalam pipa kapiler 2,5 mm sampai 3,5 mm. Yang kedua, penetapan titik lebur dengan alat melting point. Alat melting point dioperasikan sesuai petunjuk pabrik. Nyalakan alat hingga suhu yang terbaca sekitar 30 derajat Celcius di bawah titik lebur yang diharapkan. Masukkan pipa kapiler yang berisi sampel ke dalam lubang alat yang telah disediakan. Selanjutnya lanjutkan pemanasan hingga suhu meningkat 1-2 derajat Celcius per menit sampai sampel melebur sempurna. Yang terakhir, kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase gerak akan bergerak naik melalui fase diam oleh karena gaya kapilaritas. Perbandingan kecepatan bergeraknya komponen terlarut dalam fase gerak adalah dasar untuk mengidentifikasi komponen tersebut. Perbandingan kecepatan ini dinyatakan dalam RF, rate of flow atau faktor retardasi. Dalam pengidentifikasian bercak yang ada pada lempeng KLT dapat dilakukan dengan menempatkan lempeng KLT di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer.
Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.